Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini saya akan menyampaikan seputar Id atau hari raya di dalam hadis. Insya Allah Ta'ala sebentar lagi pada bulan ini, bulan Juli, kita umat Islam akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Hari raya adalah hari bahagia, hari yang penuh kegembiraan bagi kita orang-orang yang beriman. Mengapa setiap hari raya kita bahagia, kita gembira? Karena kita telah berhasil mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Dan Allah Ta'ala telah berjanji bagi hamba-hambanya yang patuh, taat, siap berhikmat dan berkorban, mentaati perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya, dengan belas kasih sayang, rahmat, ampunan dan kebahagiaan serta kesenangan pada hari raya tersebut. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, penduduknya biasa merayakan 2 hari raya yang mereka isi dengan bermain pada masa jahiliyah itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik dari 2 hari raya itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ketahui juga bahwa kita umat Islam bukan hanya memiliki 1 hari raya, tetapi kita memiliki 3 hari raya di dalam setahun. Yang pertama adalah hari raya Jumat. Yang kedua yaitu hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga yaitu hari raya Idul Adha, yang insya Allah Ta'ala sebentar lagi, beberapa hari lagi dalam bulan Juli 2021 ini kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah hari raya Jumat, di mana hari raya yang terus berulang-ulang setiap pekannya datang selalu kepada kita, yang mana Allah Ta'ala berikan untuk kita yang telah bekerja keras menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah salat 5 waktu di dalam sehari semalam. Dan setiap pekan kita kerjakan dengan sempurna, dan Allah Ta'ala membalas dengan kegembiraan. Ada 1 pekan yaitu hari raya Jumat.
Di dalam hadis bahkan hari Jumat itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hari raya adalah hari Jumat. Karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik waktu terbitnya matahari adalah hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam dimasukkan dan dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan para pendengar Pelita Ilahi, hari Jumat itu dikatakan lebih baik dan lebih agung dari dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yakni dari Abi Lubabah bin Abdul Munjir, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah tuannya segala hari, dan hari yang lebih agung menurut Allah Ta'ala daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam juga pernah bersabda berkenaan dengan keutamaan ibadah sholat Jumat. Yakni beliau mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari Id. Dan Id ini lebih utama dari dua Id lainnya. Maksudnya adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu bagaimana bisa lebih afdal? Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, sebabnya adalah untuk Id tersebut, yaitu Id Jumat, telah turun surah Al-Jumu'ah, yakni di dalam surah Jum'ah telah ditekankan secara khusus untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari Jumat. Bahkan beliau menjelaskan mengenai keutamaan Jumat dengan menceritakan perbincangan antara Hadrat Umar dengan seorang Yahudi, yaitu ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya adalah pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ketika ayat ini turun, seorang Yahudi mengatakan kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu, seandainya ayat ini yaitu surah Al-Maidah ayat yang keempat turun kepada kami, maka kami akan merayakan Id, menjadikannya sebagai hari raya maksudnya. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu menjawab, memang hari Jumat adalah hari Id atau hari raya, karena ayat tersebut turun yaitu pada hari Jumat. Ini terdapat di hadis Bukhari. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya adalah yang kedua, hari raya Idul Fitri. Hari kebahagiaan bagi umat Islam karena telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, taat, patuh, setia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan lapar, dahaga, haus, dan tidak berhubungan intim suami istri pada waktu yang ditentukan. Semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan. Maka Allah Ta'ala
bahagiakan kita supaya bergembira di hari raya. Sebagaimana banyak di dalam hadis keuntungan-keuntungan kita dalam melaksanakan hal tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Itulah di dalam hadis muttafaqun alaihi, yakni hadis Bukhari maupun Muslim. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya yang ketiga adalah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha biasa juga dikenal dengan Hari Raya Kurban. Karena pada Hari Raya Id juga dipotong hewan kurban. Hari Raya Idul Adha lebih akbar dari Hari Raya Idul Fitri. Karena umat Islam telah menjalankan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah dengan ditandai berwukuf di Padang Arafah. Jadi merupakan hari yang sangat istimewa. Hari yang dibebaskannya dari siksa api neraka. Hari yang insya Allah Ta'ala dikabulkan, diijabah segala doa-doa kita. Walaupun di Indonesia perayaannya mungkin lebih ramai daripada Hari Raya Idul Fitri. Namun sebenarnya Hari Raya Idul Adha adalah lebih besar dari bandingkan Hari Raya Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah Hari Arafah. Dia akan mendekatkan mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman apa yang diinginkan mereka. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dikatakan, tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka melebihi hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat. Kemudian Allah Ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala berfirman apa yang mereka inginkan. Ini juga merupakan hadis riwayat Muslim. Dan di dalam lain riwayat juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan dan kupanjatkan oleh para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yakni tiada Tuhan melainkan Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Milik Allah semua kerajaan dan baginya segala pujian, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini terdapat di dalam hadis Tirmizi. Doa zikir ini juga hendaknya selalu kita baca setelah kita menunaikan ibadah sholat. Jadi di hari-hari saat melaksanakan haji
yang sangat melelahkan fisik, mental, maka Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita dengan datangnya hari raya Idul Adha sebagai balasan kebahagiaan, kegembiraan Allah taala untuk para hamba-hambanya yang patuh, yang taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah 3 Id atau hari raya bagi kita umat Islam. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa disunahkan kita mandi dan memakai parfum atau wangi-wangian serta pakaian yang terbaik yang kita miliki untuk merayakan daripada Id, di mana diriwayatkan dari Zaid bin Al-Hasan bin Ali dari ayahnya radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah menyuruh kami pada hari Id agar memakai pakaian dan wewangian yang terbaik. Ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya juga dikatakan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai burdah berwarna merah pada 2 hari raya dan hari Jumat, yaitu di dalam hadis Al-Baihaqi. Selanjutnya juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW memakai burda berwarna merah pada hari Jumat dan beliau menggunakan sorban pada 2 hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalam Musannaf Ibnu Abu Saibah. Jadi para pendengar Pelita Ilahi, dengan demikian hendaknya di hari raya Id, apakah hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, hendaknya kita memakai baju yang terbaik, yang terbagus yang kita miliki. Kemudian juga di dalam hari raya Rasulullah SAW selalu menuju tempat sholat Id dengan jalan yang berbeda, di mana dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat sholat pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa buah kurma. Maksudnya ini berkenaan dengan makan sebelum hari raya. Yang kedua dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata, ya Rasulullah SAW tidak berangkat menuju musola atau tempat sholat pada hari Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat Idul Adha sehingga kembali. Ya, ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang tadi saya sampaikan maksudnya berkenaan dengan berjalan berbeda ketika berangkat dan menuju sholat serta kembalinya. Yani dari Jabir radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada hari Id beliau suka membedakan jalan, maksudnya pergi dan pulangnya itu. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Dan juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah SAW apabila keluar menuju Id, beliau kembali melalui jalan lain yang dilaluinya ketika berangkat. Ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim maupun At-Tirmizi. Jadi di dalam melaksanakan sholat Id, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kita hendaknya berjalan membedakan jalan pergi dan jalan pulang jika ada tentunya. Kemudian berkenaan dengan takbir Id, khususnya Idul Fitri dan Idul Adha, di mana ada diriwayatkan dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu
dari Ibnu Umar radhiyallahu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertakbir dan juga beliau bertahlil, ya, menyebut la ilaha illallah, ya, bertakbir itu menyebut Allahu Akbar, ya, ketika hendak pergi sholat Idul Fitri hingga sampai ke tempat sholat. Ini di dalam hadis, ya, Baihaqi. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis, yakni dari Ali dan Ammar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan beliau bertakbir sejak hari Arafah setelah sholat subuh, dan beliau menghentikannya pada sholat asar di akhir hari Tasyrik. Hari akhir Tasyrik itu hari ke-13 Zulhijjah. Ini ada di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ya, untuk Idul Fitri kita takbir pada hari raya tersebut, tetapi pada hari raya Idul Adha hendaknya kita bertakbir sejak hari Arafah dan berakhir pada sholat asar di hari Tasriknya, hari ke-3 di tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian juga ada lagi diriwayatkan dari Ibnu Umar pernah bertakbir di Mina pada hari-hari itu hari Tasyrik, setelah sholat 5 waktu, di tempat tidurnya, di kemah, di majelis, dan di tempat berjalannya pada hari-hari itu seluruhnya. Ini ada di dalam hadis Bukhari. Jadi pada saat hari-hari yang ditentukan itu dari subuh hingga 3 hari di waktu asar tanggal 13 Zulhijjah, hendaknya kita banyak bertakbir di mana saja. Minimal ya, kita bertakbir ya, setelah melaksanakan ibadah sholat, ya, terutama sholat 5 waktu. Kemudian juga dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan perempuan-perempuan yang haid di belakang orang-orang. Mereka bertakbir dengan orang-orang. Adapun hal yang senada menurut riwayat Al-Bukhari, Ummi Atiyah radhiyallahu anha telah berkata, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan-perempuan yang haid, maka mereka bertakbir dengan takbirnya orang-orang. Jadi para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada hari raya memang wanita yang sedang haid tidak bisa melaksanakan sholat. Namun banyak hadis-hadis, diantaranya yang tadi ya, diperintahkan kita para wanita yang haid sekalipun untuk hadir ya, mendengarkan khutbah pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya berkenaan dengan lafaz takbir ya. Ada beberapa referensi berkenaan dengan ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dari Ibnu Hajar menjelaskan, adapun sigah bentuk takbir, maka yang paling sahih adalah hadis yang ditakhris oleh Abdur Razak dengan sanad sahih dan dari Salman, di mana ia berkata, takbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Fathul Bari Dar Ar-Royan Li'at Turats, terbitan Kairo tahun 1986, jilid 2 halaman 536. Selanjutnya juga beliau yakni Ibnu Hajar juga menjelaskan takbir yang lainnya. Dan dikatakan ia bertakbir 2 kali, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, keterangan ini juga bersumber dari Hazrat Umar dan Ibnu Mas'ud. Ini bisa dilihat juga di dalam Fathul Bari Dar Al-Royan Lil Al-Turaj, terbitan Kairo tahun 1986, jilid 2, halaman yang sama yaitu 536. Jadi para pendengar Pelita Ilahi, itulah lafaz takbir, kita bisa mengikutinya yang pertama maupun yang kedua. Jemaat Ahmadiyah dimanapun berada, kita memakai lafaz yang kedua tadi, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa setelah kita melaksanakan sholat Id, maka kita sebelumnya yaitu menyampaikan daripada khutbah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Hadrat Umar bin Khattab melaksanakan sholat Id sebelum khutbah. Ini bisa dicek dari banyak hadis, semuanya itu ada. Jadi kalau sholat Jumat itu dilaksanakan khutbah baru sholat Jumat. Tapi kalau Id yang dua yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilaksanakan khutbah dulu, ya, baru ya kita melaksanakan sholat Id. Dan setelah itu bisa juga disunahkan kita untuk berdoa bersama. Nah, di dalam sholat Id yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha itu tidak ada azan maupun iqamat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh banyak hadis, di antaranya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali, dua kali dengan tanpa azan dan iqamat. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Muslim, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Daud maupun hadis Tirmizi. Lalu yang penting juga kita perhatikan adalah di dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tidak ada sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, sholat Id itu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi Muhammad SAW keluar pada hari raya Id dan beliau sholat 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelum ataupun sesudahnya. Ini banyak, hampir semua hadis meriwayatkan hal yang semacam ini. Jadi kalau kita lebih awal datang ke masjid, ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat Id maupun Idul Fitri maupun Idul Adha, hendaknya kita bertakbir saja sesuai yang tadi dianjurkan, tidak melaksanakan sholat sebelum dan sesudah itu. Nah, untuk sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu ada penambahan 7 takbir di rakaat pertama, di luar daripada takbiratul ihramnya di permulaan, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertakbir pada sholat Id 12 takbir, yaitu 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua.
Dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa ini dalam hadis Abu Daud maupun di dalam Darul Qutni, referensi yang hampir senada, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, takbir pada sholat Idul Fitri itu 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat akhir, dan bacaan yaitu Fatihah dan surah lain setelah keduanya pada keduanya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa, membaca zikir tertentu ketika kita di antara takbir sholat id, penambahan tadi, yaitu yang 7 di rakaat pertama maupun 5 di rakaat yang kedua. Di antaranya itu tidak ada kalimat-kalimat doa ataupun zikirnya, langsung takbir saja. Lalu yang selanjutnya adalah kita perlu menyimak khutbah setelah sholat id, karena diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah ikut sholat id bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umar radhiyallahu anhu dan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu, mereka semua mengerjakan sholat sebelum khutbah. Ini hadis riwayat muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu juga dari Abdullah bin As-Sa'ib, dia berkata, artinya aku pernah menghadiri id bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya kami akan berkhutbah, maka barang siapa ingin duduk untuk mendengarkannya, dipersilakan untuk duduk. Ini dalam hadis Abu Daud maupun hadis Ibnu Majah. Selanjutnya ingin saya sampaikan amalan setelah kita melaksanakan salat id, yaitu dijelaskan oleh Jubair bin Nufair, adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila saling bertemu satu sama lain pada hari raya id, setelah id maksudnya, berkata yang satu pada yang lainnya, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang disampaikan setelah sholat id satu sama lain. Artinya adalah semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kami dan engkau. Jadi itulah yang harus diamalkan. Kita mengucapkan id mubarak, selamat hari raya id. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah yang dapat disampaikan berkenaan dengan seputar id atau seputar hari raya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.